Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan seminar nasional ilmu pendidikan yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Negeri Lampung dengan topik penguasaan peran calon pendidik yang inovatif dan berkarakter. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya sebagai narasumber dalam seminar ini. Yang terhormat Bapak Pimpinan Universitas Negeri Lampung, terutama Bapak Profesor Dr. Sunyoto MSI sebagai Dekan FKIP Unila. Kedua, Profesor Dr. Herpratiwi MPD sebagai Ketua Prodi Ilmu Pendidikan program doktor dan magister, dan juga tentunya sahabat saya, Profesor Dr. Fahru Roji MPD, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sama-sama menjadi narasumber. Juga terima kasih pada semua peserta yang telah hadir, baik melalui luring maupun melalui daring. Pada kesempatan ini, kiranya saya perlu untuk memohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena pada hari ini saya tidak bisa hadir secara luring di Lampung dan juga tidak bisa hadir secara sinkronus melalui kegiatan Zoom meeting. Karena pada saat ini saya sebenarnya sedang melaksanakan wisuda gelombang 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebagaimana undangan dari panitia, saya akan memaparkan paparan tentang bagaimana penguatan peran calon pendidik yang inovatif dan berkarakter. Bapak Ibu, para peserta seminar ini, pendidikan karakter sebenarnya sudah dirintis oleh Ki Hajar Dewantara dengan Tripusat Pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Lingkungan sekolah saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Peran guru pada era digital semakin kompleks, tidak sekedar menjadi pengajar atau pendidik, akademisi, tetapi juga merupakan pendidik karakter bagi siswanya. Guru haruslah menjadi teladan, model sekaligus mentor bagi siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru bagaikan petani yang menuntun siswanya untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Inilah sebagai dasar dalam menghadapi problema belajar di sekolah yang sudah dari dulu diprediksi oleh pakar pendidikan. Guru berkeinginan merubah anak-anak mempunyai pola pikir yang terarah dan maju, sekaligus berperilaku yang baik di lingkungan sekolah hingga nantinya hidup di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang beradab. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh guru-guru yang berprestasi. Di antaranya adalah Pak Sabrudin, ya, dia guru juga sebagai kepala sekolah yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan juga ada Ibu Yunina, ya. Beliau adalah guru berprestasi di Wonosobo yang terpilih sebagai master teacher di ruang guru. Untuk menjadi guru yang berprestasi, menjadi motivator dan juga menginspirasi guru-guru yang lain atau juga pihak-pihak lain, sebetulnya kuncinya apa? Ya, kuncinya adalah kreativitas. Seorang guru harus memiliki jiwa kreatif dalam dirinya. Lalu apa itu kreatif? Sebelum mendalami kreativitas, mari kita bahas dulu pengertian kreatif. Dalam KBBI dijelaskan bahwa kreativitas itu memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan.
Kebanyakan orang ketika mendengar kreatif selalu memikirkan seniman atau penulis. Padahal kreativitas itu milik semua orang. Coba misalnya sekarang, saya minta Anda untuk menggambar bebas. Hasilnya tentu akan berbeda-beda. Mengapa? Nah itulah kreativitas. Selain itu, dalam kaitannya dengan kemampuan kreatif, perlu digarisbawahi bahwa kemampuan kreatif dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan sendiri. Keterampilan kreatif dapat diperoleh secara otodidak ataupun disempurnakan dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung. Secara umum, kreativitas mengacu pada kemampuan atau pengetahuan yang sudah dimiliki seorang atau kelompok untuk menemukan berbagai inovasi dan memecahkan masalah dengan cara yang baru. Oleh karena itu, seseorang yang kemampuan kreatifnya baik, ketika suatu masalah muncul, dia akan dengan cepat menemukan solusi dari masalah tersebut. Sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Setiap orang memiliki kemampuan kreatif, namun tidak semua orang dapat memaksimalkan kemampuan kreatif ini. Lalu, apa ciri-ciri orang yang kreatif? Pertama, daya imajinasinya tinggi. Teman-teman mungkin pernah melamun atau merenung. Nah, sebenarnya lamunan orang kreatif itu tidak kosong. Mereka sebenarnya sedang berpikir secara out of the box, atau bisa dibilang sedang memikirkan apa yang kadang tidak terpikirkan oleh lain. Saat orang lain berpikir hal ini sebagai sesuatu yang sulit dilakukan, maka orang kreatif kemudian dapat melihat kemudahan serta solusi untuk mengatasinya. Kedua, rasa ingin tahu yang besar. Orang kreatif memiliki rasa ingin tahu yang besar serta cenderung terbuka pada informasi apapun. Jadi, tidak heran apabila mereka kemudian mampu melihat sesuatu hal dengan cara pandang yang berbeda dan dapat menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara yang unik dan cara-cara yang baru. Ketiga, lebih berenergi. Orang kreatif umumnya cenderung lebih berenergi, baik secara fisik maupun secara mental. Mereka akan lebih tekun dan antusias dalam melakukan inovasi yang muncul dalam pikirannya. Yang keempat, terbuka pada masukan. Meskipun mampu mendapatkan ide yang inovatif, tetapi orang kreatif biasanya sangat terbuka dengan masukan atau bahkan kritikan. Bahkan bagi mereka, hal itu justru menjadi bahan evaluasi atau sebagai informasi tambahan untuk kemudian menemukan ide kreatif lainnya. Ciri-ciri orang kreatif lain adalah senantiasa berkolaborasi. Orang kreatif enggan maju secara individu. Mereka akan berusaha mengajak siapapun yang berada di lingkungannya untuk melakukan terobosan secara kolaboratif. Prinsipnya, gagal dan berhasil bersama-sama. Nah, bagaimana 5 poin tersebut terjadi pada diri Anda? Jika iya, alhamdulillah, berarti Anda termasuk orang-orang yang kreatif. Atau jika ada beberapa poin ataupun semua poin belum ada, jangan bersedih. Mulai sekarang, Anda dapat melatih diri untuk meningkatkan kreativitas. Para peserta semua, apakah Anda siap menjadi seorang guru? Sudah berkomitmen dengan sepenuh hati? Nah, silakan jawab oleh hati masing-masing. Dari zaman dulu sampai era digital saat ini, guru diharapkan memiliki keterampilan kreativitas.
Tidak ada satupun profesi di dunia ini yang tidak akan menemukan masalah, tantangan, atau hambatan, termasuk profesi guru. Hanya orang-orang terbaiklah yang mampu mengatasi guru tersebut. Guru kreatif tidak akan berhenti karena masalah. Guru kreatif akan terus mencoba keluar dari masalah, memecahkan masalah, ya, sehingga mereka dapat menemukan cara yang tidak biasa, out of the box, agar masalahnya bisa berbuah menjadi hasil yang luar biasa. Guru abad 21 yang diilustrasikan oleh Kompasiana memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, berjiwa muda, ramah, kemudian tidak gaptek, ya, dan optimis, penting optimis. Nah, apakah Anda sudah memiliki ciri-ciri sebagai berikut? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu termasuk guru yang kreatif? Misalnya, apakah telah memanfaatkan sekitar sebagai sumber belajar? Apakah telah mengatasi tantangan keterbatasan dan kekurangan? Apakah telah mengelola pembelajaran di kelas dengan baik? Dan apakah menyukai tantangan dan mencoba hal-hal yang baru? Kalau itu sudah, maka teman-teman termasuk guru yang kreatif. Pada saat ini, mutlak era digital mengharuskan guru menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Guru saat ini harus terbiasa menggunakan perangkat teknologi. Bayangkan oleh Anda, saat ini peserta didik mampu mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia hanya melalui sebuah laptop atau smartphone. Jangan sampai gurunya tidak up to date, sehingga peserta didik menjadi jenuh dan malas belajar dengan gurunya. Ingat, siswa kita adalah generasi digital. Mereka lahir dan besar di mana teknologi digital benar-benar luar biasa, hadir dalam hari-hari mereka. Cara belajar mereka adalah cara belajar yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada beberapa pendekatan kreativitas menurut Jan Vencer. Antara lain, seorang seniman, kreativitas lahir dari pemikiran yang original. Seorang pencipta lagu tidak mungkin membuat lagu yang sama dengan yang pernah dibuatnya. Atau seorang astronot, kreativitasnya lahir dari rasa penasaran dan jiwa eksplorasi yang tinggi tentang alam ini. Seorang arsitek setiap saat harus memikirkan bagaimana desain yang berbeda agar bangunan yang dikreasi memiliki ciri atau karakter tertentu. Nah, bagaimana dengan seorang guru? Anda bisa menghubungkan setiap cara dari beberapa profesi tadi. Misalnya, kreativitas seorang guru berawal dari masalah. Misalnya, alat peraga yang tidak tersedia sekolah, padahal tanpa alat peraga, Anda akan kesulitan menyampaikan materi. Bagaimana solusinya? Anda kemudian membuat alat peraga dari barang-barang yang sudah tidak digunakan atau barang bekas. Jangan berhenti ketika ada hambatan. Semakin sering Anda menemukan hambatan, maka semakin terbiasa Anda berkreasi. Kreativitas bisa dilatih, hanya orang gigih saja yang bisa memaksimalkan kreativitas. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terkait dengan tawuran pelajar, bullying siswa, kasus kekerasan seksual di berbagai sekolah, dan kasus penggunaan narkoba, baik oleh siswa maupun alumni bahkan mahasiswa? Adakah sesuatu yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Ya, betul. Ada yang salah dengan pendidikan karakter saat ini.
pendidikan karakter di sekolah perlu diperbaiki. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan saat ini didasari dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, yakni olah hati, etika, olah pikir, literasi, olah karsa, estetika, dan olahraga kinestetik. Dari filosofi itu diharapkan muncul nilai-nilai karakter siswa, dimulai dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian, dari nilai-nilai karakter yang kerap muncul dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, nantinya akan mengkristal menjadi 5 nilai utama karakter, yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Hasil dari proses tadi, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, olah pikir, individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa, itu olah hati, individu yang memiliki integritas, moral, rasa berkesenian dan kebudayaan, olah rasa dan karsa, serta individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara, yaitu olahraga. Penguatan nilai-nilai karakter dan penguatan proses di dalam dimensi-dimensi tadi, baik yang terkait etika, literasi, estetika, dan kinestetik, di mana perlunya pengintegrasian di dalam proses akademik dan non-akademik, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan kampus. Sehingga dari proses ini akan membangun generasi emas 2045 dan dibekali dengan keterampilan abad 21. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita siapkan untuk membentuk guru yang kreatif dan berkarakter? Pertama, seorang calon guru harus mendalami pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang bersumber dari Pancasila, yakni religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Kedua, calon guru yang akan mengajar siswa generasi digital perlu untuk menguasai dan memiliki kemampuan literasi digital. Ketiga, kemampuan yang penting seperti mengangkat hubungan, membuat pendekatan yang lebih mudah terhadap siswa, membangun hubungan secara konstruktif, menggunakan diplomasi, serta teknik untuk mencairkan situasi pembelajaran di kelas. Terakhir, guru yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan berpikir tingkat tinggi bagi siswanya. Simpulannya adalah, seorang guru pada prinsipnya adalah manusia pembelajaran sejati yang harus terus-menerus belajar untuk menjaga martabatnya sebagai seorang profesional yang berkarakter melalui upaya pengembangan diri dan harus selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangannya. Terima kasih, semoga paparan ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.